Kit- Kita berada di ke Pantai Sakura, Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu. Oh, ada Ko Henry. Kok sini lanjutin lagi. Jangan kemana-mana, lu lanjutin lagi yang tadi belum selesai nih kesaksian, tanggung-tanggung amat nih. Demen banget lu manggil gua, ada apa sih? Aduh, nah ini agak terangan dikit. Ya ada manggil mulu, demen banget manggil, ada apa? Daripada gua manggil Kunti kan nggak enak, betul gak? Nah, oke, kok Nanya apa lagi nih, bro? bentar nih, tadi yang kesaksian tadi, lu kan sudah bayar harga. Perpisahan itu harus terjadi. Udah lewat. Udah lewat ya, is your past, oke? Nah, terus tadi juga ada dari baca suara hati, betul? Ya, karena kesaksian rohani itu. Kesaksian rohani. Berapa kali sih dapat itu? Ya, suara yang jelas sih di awal. Hmm. Jadi kalau mau tahu dalam ya, oh bacalah. Gitu. Kan kesaksiannya lu kan yang dapat suara lu, kok gue suruh gue baca nih? Iya. Suara itu bilang, ini daripada kelantang kelinting datang ke sana ngeliat gereja ini gereja itu, ya aja Alkitab. Terus Pada hari itu ada apa sih, seminar buku rohani, buku-buku rohani di gedung LAI. di gedung LAI. oh LAI. Mana Salemba ya, Makomatrama, Salemba. Gue belum pernah ke sono jujur. Jakarta nggak tahu di mana sih lo. kecuali nanti kalau gue mau aksi demo di situ kan. Ya terus Jadi di situ lah ya kita, karena ya cinta mula-mula ya. cinta mula-mula itu masih belum dipublish ya. Oh belum, baca kenceng tuh. Nah terus Bacanya kenceng, baca terus, iya ya ternyata di sinilah kisah tentang yang kita suka nonton, kisah Musa, kisah Harun, ya. Kisah-kisah film-film rohani itu ternyata di buku ini lengkap. Udah, kita lanjutkan baca. terus ya, sampai masuk pada satu komunitas. Ya udah, kita harus terjun dalam komunitas itu. Ke gereja satu dulu apa pindah-pindah gereja dulu? Pindah-pindah gereja. Karena kita pengen tahu, mendengar bahwa Kristen ini banyak aliran, banyak denominasi. Jadi ya keliling lah. Inisiatifnya apa ya, diri kita sendiri. Dan ketika banyak pindah gereja situ, banyak sharing dengan para pendeta-pendeta atau misalnya romo atau apa? Iya. Sharing. Dengan pendeta tanya sono, tanya sini. Akhirnya saya mendarat di gereja Rehoboth itu. Rehoboth Itu punyanya PS Erastus ya. Rehoboth mana, Jakarta ya? Itu Mall Arta Gading. Oh, Arta Gading ya. Gambar ontanya. Oh, gambar ontanya. Ketemu di sana. Enggak, kita nyamperin dong. Oh ya, nyamperin di sana ikut ibadah. Kita nyamperin tuh atas dasar ada seorang bilang begini, lu mah nggak cocok di gereja yang lembek katanya. Di gereja yang lembek. Mau orang model kalau tuh mesti dapat didikan gereja yang ini, yang keras, yang nggak basa-basi. Yang nggak basa-basi. Dibawalah sama dia. Iya. Mungkin yang ngajaknya udah almarhum, nggak ada. Dia juga tua waktu itu. Ya dari situ kita pelajari, kita lihat, wih, banyak sekali kan yang datang. Jemaatnya memang banyak ya. Pasti mungkin kalau dihitung bisa 4.000 sekali, Terus banyak ya, 3.000-an something. Akhirnya di situ dengerin lagu-lagu pujiannya gak bagus ya kan. nggak ikut nyanyi gitu? Oh enggak, kita kan jemaat. Oh, bingung ya? Jemaat Masih kita dengerin aja. dengerin. Jadi setelah penjajakan ya berakhirnya ya di situ. Nah, lagi ketika mereka berdoa, terus gimana? Kan lu belum tahu nih tentang kekristenan doa. Ketika udah di Rehoboth kita udah nggak kaget, kita udah ngerti. Cuma dapat lagi suntikan teman saya nih, si Effendi Usman. Effendi Usman kalau nonton Batu Akik. Saya jumpa dia Di sana. Lalu bahas satu ayat QS 4:361. Saya juga waktu itu mau nanya, cuman siapa nih orang yang cocok? Karena kan di situ
tokoh yang dikatakan jalan lurus itu Isa Al-Masih. Padahal setelah kita baca yang sebenarnya bukan. Kenapa? Karena Quran itu adalah firman Sang Pencipta, bukan Ya. perkataan manusia. Itu kan menurut persepsi pribadi ya. Kalau dari umat Islamnya beda lagi, betul gak? Itu kan Saya dari pengalaman baca pribadi, kontekstual. kontekstual. Dari bacaan itu yang berkata-kata itu adalah Sang Pencipta. Ya. Tapi yang menjadi tokoh atau tanda itu adalah manusia yang konon katanya bernama Isa Al-Masih. Nah, sosok ini kan kita nggak tahu apakah sosok melanjutkan dari kitab sucinya Kristen atau bikin versi sendiri. Kenapa? Karena mukjizatnya beda. Musisatnya ini kan pengalaman pribadi ya, bukan untuk menyudutkan atau enggak, betul nggak? Persepsi orang masing-masing. Kita kasih tahu, ini adalah firman daripada Sang Khalik yang mengatakan bahwa Isa itu sebagai tanda, ya kan, hanya tanda. Itu waktu itu saya debatin sama saya Effendi Gusman. Oh, berdebat sama Effendi. Wah, dia bilang, yuk kita sejalan nih Bang Ibro, kata dia. Udah, sama pikiran kita. Nah, oke, abis itu berapa lama setelah itu ada keinginan untuk dibaptis? Atau ada dipaksa nih? Oh, kalau udah ketemu Effendi sih kita udah baptis. Oh, Sebelum masuk ke Rehoboth. gereja Rehoboth kita udah dibaptis. Oh, sudah dibaptis. Nah, ada keinginan dibaptis pada saat itu kan ini kelewat nih. Itu ada timbulnya bagaimana itu? Kan baptis syarat mutlak kan sebagai Udah nggak ada keraguan? ada. Nggak ada keraguan. Nah, jadi saya ada baptis itu prosesinya 2 kali. Ini mau tidak mau harus saya sampaikan ya. Karena pola kekristenan itu banyak. Orang semua tahu itu dari membaca, setuju ya? Iya. Dari membaca dengar khotbah, bukan nyaksiin. Betul. Nyaksiin tuh si Anu lagi disalib. Enggak dong. Betul. Kita dengar cerita orang ribuan tahun lalu. Iya, 2000 tahun yang lalu, betul. Manuskripnya ribuan tahun yang lalu gitu. Kadang kita belajar dari pola mana? Nah, adalah pencetus itu pola yang benar. Kristen itu adalah pola Ibrani. Pola Ibrani. Hebrew, Yahudi. Hebrew. Nah, dari situ kita mikir lagi. Masih terus kan, wah cari lagi nih. Cari. Ya itu. Dengan si Effendi Gusman ini, cuma dia nggak pernah cerita. Dia tidak pernah menceritakan. Dia cuma senyum-senyum aja. Siapa nih di balik toko yang bisa menerangkan ini? Ternyata ada. Itu guru rohaninya dia, kayak si Yakub Sulistyo. Oh ya, bentar dulu. Itu nanti kan ke sini ya. Waktu ketika dibaptis itu tuh kebanyakan nih yang aku temuin, walaupun nggak semua tapi kebanyakan ya. Itu selain dimusuhi keluarga, terus dimusuhin teman-teman gitu, ada gak? Itu pasti. Ada juga? Ada. Mereka menjauh? Temen gak suka, iya. Mencibir? Karena kan kita memang berangkat dari sebuah komunitas kerohanian yang pada saat itu ya, pada saat di zaman itu ya, kita udah yakinin benar. Jadi ketika kita berubah, teman-teman pengajian juga, ya bisik-bisik kuping ini. Tapi dia nggak berani tegur. Oh, tapi you tahu? Tahu. Ya. Ngurus musola yang akrab sama kita tahu, dia cuma senyum. Ya, masalahnya kan di Indonesia kan hak tentang untuk beribadah, memeluk agama itu kan dijamin oleh negara, betul gak? Gitu, dijamin oleh negara bahwa ya iman seseorang, betul gak? Seseorang mau pindah dari Kristen ke Islam, Islam ke Kristen, ya betul. Itu kan kalau boleh aku katakan oknum ya, bisa ya, oknum gitu. Karena kan dalam keluargaku juga ada yang masuk pas nikah di Islam atau apa, kan itu udah biasa aja bagi kita, biasa aja. Mantap, tidak terpengaruh. Mantapnya ini bukan karena dia dijanjikan sesuatu, tapi benar-benar mengalami satu spiritual yang bagus. Yang bagus ya. Seiring dengan waktu, spiritual yang bagus. Mau 10 menit nih, kita off dulu, nanti kita yang tentang Effendi Gusman.